Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar melalui video PowerPoint tentang materi pembelajaran kerjasama ekonomi internasional dengan kompetensi dasar 3.8 menganalisis kerjasama ekonomi internasional, 4.8 menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi internasional. Untuk peta konsep bisa kalian simak di sini. Sekarang coba kalian amati barang-barang di sekeliling kalian. Berasal dari manakah barang tersebut? Dalam sebuah kerjasama ekonomi antar negara, setiap pihak yang melakukan kerjasama mengharapkan sebuah keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan banyak bahan mentah untuk diolah dan diproduksi, sedangkan negara berkembang membutuhkan mesin, peralatan, teknologi, dan modal dari negara maju. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Oleh karena itu, perlu melakukan kerjasama antar negara. Perkembangan dan masa depan suatu negara akan lebih sulit jika negara tersebut menutup dirinya dan tidak melakukan kontrak kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara pasti memerlukan kerjasama internasional. Selanjutnya, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Kerjasama internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai bentuk kerjasama internasional, diantaranya kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya melakukan kerjasama ekonomi internasional dengan negara lain. Ketika menjalankan kerjasama ekonomi internasional, Indonesia menggunakan politik bebas aktif. Bebas aktif berarti boleh melakukan kerjasama dengan negara manapun tanpa adanya unsur paksaan dan terikat, serta aktif menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama internasional pada umumnya memberikan dampak baik pada negara tersebut. Berikut diantaranya tujuan kerjasama internasional yang baik kita pahami. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Salah satu faktor banyak negara yang menjalin kerjasama adalah untuk menunjukkan dan menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Indonesia contohnya. Bagi negara berkembang, untuk mencapai dan menjadikan negara yang maju, Indonesia memerlukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi melalui kerjasama internasional ini. Tiap negara bisa melakukan promosi produk ke negara lain, dan negara lain juga dapat mengimpor berbagai barang dari negaranya. Yang kedua adalah memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan hasil produksi biasanya melakukan perluasan, salah satunya yaitu menjual hasil barang dan jasa kepada negara lain. Hal ini disebut kegiatan ekspor. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan produktivitas. Dengan adanya perdagangan internasional menandakan terdapat suatu kerjasama jual beli perdagangan antara lintas negara yang berbeda untuk saling berkontribusi dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Produktivitas produk atau permintaan produk yang dijual akan semakin bertambah sejalan dengan luasnya jangkauan pemasaran suatu negara
terhadap perdagangan internasional yang dilakukan dalam mencukupi kebutuhan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, juga pola konsumsi masyarakat tentunya semakin luas dan bertambah sehingga membuat laju produktivitas produk dalam negeri semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Kerjasama internasional juga mampu memperluas tenaga kerja, bukan TKW, melainkan tenaga ahli. Biasanya berawal dari pertukaran pelajar. Adanya pertukaran pelajar hasil dari kerjasama internasional nantinya akan memberi dampak baik pada tenaga kerja ahli yang handal, serta dengan pertukaran pelajar membuat sektor tenaga kerja menjadi lebih luas dan punya skill yang cukup baik. Yang kelima, mempunyai kesempatan transfer ilmu, mengetahui, dan teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut, terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Bagaimana jika Indonesia tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional? Bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Beruntungnya, Indonesia membuka diri dan melakukan kerjasama ekonomi internasional sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Yang keenam, kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena masuknya modal asing. Penting dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang terus bertambah akan bermanfaat bagai percepatan pembangunan, pembayaran utang luar negeri, dan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh adalah mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Kerjasama itu dalam rangka saling mengisi dan melengkapi agar negara berkembang tidak tertinggal. Yang kedelapan adalah mempererat persahabatan dan menciptakan perdamaian dunia. Menjalin hubungan kerjasama internasional nantinya akan berdampak pada eratnya persahabatan antara negara-negara yang saling melakukan kerjasama. Hal ini mampu menghindari kita dari rasa permusuhan antara negara-negara yang mengikuti kerjasama. Salah satu dampak kerjasama internasional bisa dilihat dari terciptanya perdamaian dunia, menghindari kekerasan dan peperangan yang akan terjadi. Kerjasama internasional tergolong cukup ampuh untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya, bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral, yaitu hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak, biasanya mengatur komoditas atau barang-barang yang diperdagangkan, sistem pembayaran yang digunakan, volume dan nilai perdagangan yang disepakati, serta ekspor-impor barang. Contohnya seperti Indonesia dan Korea Selatan, dan Indonesia dan Cina. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Contohnya seperti ASEAN yang berada di Asia Tenggara, European Union yang berada di kawasan Eropa, dan APEC yang berada di Asia Pasifik. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara.
Kerjasama bentuk ini tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Kerjasama yang mengikat antara berbagai negara, lebih dari 2 negara, dengan suatu politik atau kebijakan yang bersifat internasional. Contohnya seperti OPEC, WTO, dan International Monetary Fund. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN merupakan lembaga kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja. European Union. EEC atau MII adalah suatu kerjasama antara negara-negara Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di Eropa. EEC didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 oleh 9 negara dengan tujuan untuk bekerja ke arah pengembangan aktivitas ekonomi yang serasi, ekspansi berkeseimbangan dan seimbang, pemantapan stabilitas, memacu peningkatan standar kehidupan, dan ikatan lebih erat di antara sesama anggotanya. Selanjutnya adalah APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah forum bagi 21 negara di lingkaran Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas di wilayah Asia Pasifik. APEC didirikan tahun 1989 untuk memfasilitasi hubungan yang saling ketergantungan antara negara-negara Asia Pasifik di bidang ekonomi dan perdagangan. Saat ini, APEC dikenal sebagai salah satu forum internasional tertinggi dan tertua di wilayah Asia Pasifik dan memiliki pengaruh global yang signifikan. Kantor pusat APEC berada di Singapura. Selanjutnya adalah OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak bumi, didirikan pada tahun 1960. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah terkait produk, harga, dan hak konsekuensi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak lainnya. Saat ini terdapat 14 negara anggota OPEC, termasuk Iran, Irak, Kuwait, Nigeria, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Selanjutnya adalah WTO, World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Tujuan pembentukan WTO adalah menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggotanya. Selanjutnya ada IMF, International Monetary Fund. IMF adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari 189 negara. IMF didirikan pada tahun 1944 dan saat ini memiliki kantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan dari IMF adalah untuk meningkatkan kerjasama keuangan global, mengamankan stabilitas finansial, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong tingkat ekonomi dan lapangan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan dunia. Oke, tadi telah kakak jelaskan tentang perdagangan ekonomi internasional.
Sekarang kakak akan memberikan soal kepada kalian. Yang pertama adalah, jelaskan menurut pendapat kalian, mengapa suatu negara perlu melakukan kerjasama ekonomi internasional. Kedua, jelaskan menurut pendapat kalian, bagaimana jika suatu negara tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Jelaskan menurut pendapat kalian kerjasama ekonomi yang harus dilakukan Indonesia agar perekonomian Indonesia tetap stabil. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.